Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat. Oke, sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, setelah menyimak, siswa mampu menjelaskan isi dari bagian-bagian teks eksplanasi yang ibu guru berikan. Kemudian, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan tentang peran Indonesia di antara negara-negara ASEAN di bidang politik. Kemudian dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita simak pembelajaran hari ini hingga selesai ya. Anak-anak hebat, berikut Ibu Guru tampilkan beberapa foto kegiatan Indonesia dalam pertemuan KTT APEC atau bisa juga disebut kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Nah, APEC ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Sebanyak 21 kepala negara di Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada saat itu ya anak-anak. Ada juga Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan ada juga Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Nah, Presiden Jokowi mengaku Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Nah, anak-anak, menurut kamu bagaimanakah berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ya, tentu saja kita dapat mengetahui berita-berita tersebut, berita dari dalam maupun dari luar negeri melalui televisi, melalui media internet, melalui YouTube, Google, dan lain sebagainya. Di era globalisasi ini, kita dapat mengakses segala informasi melalui berbagai media yang sudah ada. Lalu, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Ya, dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri maupun luar negeri dengan cepat. Maka kerjasama bilateral maupun multilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Masih ingatkah kalian anak-anak? Bentuk kerjasama tersebut antara lain yaitu adanya pembukaan pusat promosi ASEAN, adanya penyediaan cadangan pangan, kemudian penyelenggaraan proyek industri,
adanya kawasan perdagangan bebas dan juga koperasi ASEAN. Nah, untuk pertemuan minggu ini, yuk kita sama-sama mencari kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik. Nah, nanti anak-anak silakan menuliskan bentuk kerjasama tersebut di bidang politik pada tabel halaman 54. Selanjutnya, di sini Ibu Guru akan membacakan satu teks eksplanasi yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Simak baik-baik ya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Baik anak-anak, dari teks yang sudah Ibu bacakan tersebut, silahkan anak-anak mencari topik masalahnya di paragraf 1, kemudian carilah deret penjelas pada paragraf 2 dan paragraf 3. Teks tadi ada 3 paragraf sebetulnya anak-anak, cuman di sini di halaman 52 ada 4 paragraf yang harus diisi. Untuk kesimpulannya atau paragraf 4, silahkan kalian isi dengan pendapat pribadi seperti itu. Anak-anak, belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Nah, Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan anak-anak.
Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Untuk itu, Bu Guru mengajak anak-anak kita semua, keluarga kita, dan lingkungan kita untuk melakukan gerakan hemat listrik atau hemat energi. Gerakan hemat listrik bukan berarti kita pelit listrik atau membatasi penggunaan energi listrik. Hemat listrik berarti menggunakan energi listrik dengan bijaksana dan sesuai kebutuhan. Energi listrik digunakan menganut prinsip sesuai keperluan saja. Ini menyangkut konsep pemasangan alat-alat listrik dan efisiensi penggunaan alat listrik yang dibutuhkan. Penghematan energi, terutama energi listrik, adalah tindakan mengurangi penggunaan yang berlebihan. Penghematan energi ini akan mengurangi biaya pemakaian, meningkatkan nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan hidup. Kegiatan gerakan hemat energi listrik dapat dilakukan dengan cara menggunakan lampu hemat energi, kegiatan patroli energi, dan membuat poster tentang hemat energi. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik secara bijaksana. Nah, untuk menghemat energi, langkah awal yang kita lakukan adalah mengetahui lampu-lampu mana sih yang nyalanya terang tetapi dia energinya atau wattnya lebih kecil. Nah, untuk mengetahui lampu mana yang lebih hemat energinya, kita harus melakukan percobaan sederhana. Nah, percobaan ini mari kita lakukan di rumah. Nanti hasilnya dapat dilaporkan pada laporan kegiatan halaman 57. Oke, alat dan bahan yang digunakan adalah 1 buah bolam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, setengah meter kabel, gunting, isolasi, dan 1 buah kotak atau kardus bekas. Nah, setelah bahan-bahannya siap, kita lakukan percobaan dengan langkah sebagai berikut. Pertama-tama, buatlah 1 rangkaian lampu sederhana seri. Nah, anak-anak sudah paham ya, lampu sederhana seri berarti kabelnya itu tidak bercabang ya. Letakkan kardus dudukan lampu di bagian dalam kardus. Kemudian langkah kedua, pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Anak-anak nanti boleh satu-satu. Yang pertama, anak-anak pasang lampu bolam terlebih dahulu. Setelah itu lepas, kemudian pasang lampu LED. Selanjutnya lampu neon. Nah, ketiga lampu ini sama-sama wattnya 5 watt ya. Nah, kemudian pada saat memasang lampu, kalian amati dari ketiga lampu tersebut kualitas terang cahayanya yang paling bagus atau yang paling terang lampu yang mana? Apakah yang lampu bohlam, LED, atau lampu neon? Nah, nanti hasil percobaannya kalian tuliskan di halaman 56 ya. Nanti jawablah pertanyaan berikut. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Kemudian
lampu mana yang paling hemat energi. Nah, untuk lampu yang hemat energi pastinya lampu yang cahayanya terang dan energinya paling sedikit. Nah, kalau ini kan energinya sama-sama menggunakan 5 watt. Artinya kalian carilah lampu yang paling Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga kesimpulan atau pendapat pribadi dari penulis. Kita juga sudah mempelajari materi IPS, yaitu peran Indonesia terhadap negara-negara ASEAN pada bidang politik. Lalu kita juga sudah belajar tentang cara menghemat energi listrik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah di rumah sudah terbiasa menghemat energi listrik? Ya, jangan lupa untuk mematikan lampu atau mematikan televisi apabila sedang tidak digunakan ya. Oke, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.